Di balik cahaya suci tanah haram, ada bayangan gelap yang menyelimuti perjalanan haji. Ibadah yang mestinya menjadi puncak kesucian, berubah menjadi ajang transaksi. Dan di negeri ini, sebuah lembaga yang dulu dianggap lemah, kini mulai membuka mata. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk pertama kalinya menyingkap tirai, memperlihatkan wajah oknum yang selama ini bersembunyi di balik nama besar agama. Dulu, langkah KPK terasa ragu, seperti singa yang kehilangan aumannya, segan menyentuh ormas besar, takut menghadapi bayang kekuatan massa. Tapi kini, sedikit demi sedikit, keberanian itu muncul. Mereka mulai menyisir, membuka lembar demi lembar, mencari kebenaran di antara tumpukan dusta. Di atas panggung kekuasaan keagamaan ini, 3 nama kini terpatri. Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama yang kerap bicara lantang atas nama ormas. Isfah Aziz, seorang pejabat yang portofolionya panjang, tapi kini menjadi bagian dari daftar hitam penyidikan. Dan Fuad Hasan Mashur, tokoh politik, pengusaha haji, sekaligus sosok yang disebut ikut dalam pusaran ini. Mereka bukan sekadar individu, mereka adalah simbol bahwa kekuasaan dan agama, jika bertemu di ruang gelap, bisa melahirkan tragedi. 11 Agustus tahun 2025, sebuah keputusan lahir. Ketiganya dicekal. Mereka tak lagi bebas menembus langit dengan pesawat menuju negeri jauh. Kini, langkah mereka dibatasi karena kebenaran membutuhkan kehadiran mereka di tanah air. Untuk menjawab pertanyaan, apakah kuota haji benar-benar dijadikan ladang perniagaan? 1 triliun rupiah, angka yang begitu besar, tapi sesungguhnya adalah luka. Luka bagi rakyat kecil yang menabung bertahun-tahun demi satu perjalanan suci. Luka bagi jutaan keluarga yang rela menjual sawah, menjual rumah, hanya demi selembar tiket menuju Baitullah. Dan di balik angka itu, ada wajah-wajah tua yang menunggu. Ada doa yang tergantung di langit malam. Ada harapan yang terputus. Bahkan, parlemen pun bersuara. Panitia khusus haji menemukan kejanggalan. Kuota tambahan dari Arab Saudi, ada 20.000 kursi suci, dibagi tidak sesuai aturan. Separuh untuk yang mampu membayar lebih, separuh untuk rakyat biasa. Padahal undang-undang telah jelas. Namun di tangan manusia, aturan bisa dipelintir, hukum bisa dibelokkan. Semua demi satu kata, keuntungan. Nahdlatul Ulama, sebuah nama besar, dengan jutaan pengikut. Namun nama besar itu, di tangan segelintir tokoh, berubah menjadi komoditas. Mereka menjual kebesaran, mengintip proyek, mengaitkan diri pada kekuasaan, sebuah bayangan yang kontras dengan kenyataan. Warga Nahdiyin di pelosok desa yang masih banyak kesulitan masuk sekolah, biaya rumah sakit. Sungguh satu ormas yang menonton dengan mata penuh tanya. KPK kini berdiri di persimpangan. Apakah mereka akan benar-benar berani membuka semua topeng, atau berhenti di tengah jalan, terkekang oleh kekuatan politik? Rakyat menunggu, dan sejarah akan mencatat. Apakah kasus ini hanya jadi bab kecil dalam buku kelam korupsi Indonesia? Ataukah menjadi titik balik di mana kesucian ibadah kembali dijaga, dan nama Tuhan tak lagi diperdagangkan?